Hi everyone, welcome back again di segmen Study Time. Senang sekali akhirnya kita bisa kembali di segmen Study Time ini. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan bahas tentang scalping dan swing trading ya sebetulnya. Nah sebenarnya kalau misalnya untuk terkait dengan swing ataupun scalping, ini menurut pandangan saya, based on experience saya juga, yang saya pernah rasakan sendiri. Jadi saya nggak tahu apakah ini bisa dibilang tepat atau tidak ya, karena masing-masing pasti punya pengalaman yang berbeda. But anyway, saya akan tetap sharingkan sama teman-teman based on pengalaman saya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin ada sedikit yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau didiskusikan, feel free untuk komen di kolom komentarnya. Alright. Nah, scalping versus swing. Jadi di sini kita punya pengertiannya ya. Jadi saya ambil pengertiannya biar saya nggak salah. At least kita bisa lihat lah ya berdasarkan yang sudah di research secara global. Jadi bukan hanya saya tapi pada orang-orang lain juga. Nah kalau kalian lihat di sini, scalping dan swing trading adalah dua populer short-term investing strategies employed by traders. Jadi intinya baik scalping maupun swing, keduanya ini fungsinya adalah untuk trading. Yang perlu dinotis dulu sama teman-teman adalah itu. Jadi kita bukan berbicara untuk investment jangka panjang, bukan berbicara untuk invest dengan strategi seperti dollar cost averaging atau mungkin untuk ya pokoknya untuk jangka panjang lah ya kita berbicara. Nah, scalping itu melibatkan ya ratusan transaksi dalam satu hari, yang manakala biasa posisinya itu cenderung di hold dalam jangka waktu yang sebentar ya, bahkan pada beberapa kasus hanya seconds, which is detik, hitungan detik, dan profitnya sendiri kecil tapi resikonya juga dikurangi. Scalping itu memerlukan high degree of analytical capabilities, dan istilahnya cocok untuk trader yang mungkin nggak punya kesabaran ya. Jadi mereka nggak perlu sabar sebetulnya. Nah sementara swing trading itu menggunakan technical analysis, chart untuk melihat trennya ya. Kita lihat trennya, kemudian untuk time frame sendiri biasanya cenderung menengah, bahkan untuk hari sampai ke weekly. Dan swing trader itu nggak perlu experience yang seperti seorang scalpers, karena swing trader itu biasanya lebih sedikit ya untuk membutuhkan waktu di depan layar monitor. Nah ini jadi sebetulnya kalau teman-teman memutuskan untuk terjun ke industri trading, paling tidak teman-teman harus coba dua-duanya. Ini kalau menurut pandangan saya ya. Coba pun nggak harus dengan capital besar, kita bisa coba dengan capital kecil. Istilahnya cobain dulu nih, kalian lebih prefer scalping atau swing trading. Nah, sekarang kita coba bahas sedikit pro dan kontranya based on teorinya juga ya, bukan based on teorinya sih, istilahnya berdasarkan apa yang memang sudah dijabarkan. Nah, ini dari segi trading style. Kalau misalnya untuk scalper, itu biasanya dari detik sampai menit ya, tidak pernah melewati satu malam. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kalian pernah punya pengalaman, gue pengen nyari sehari 1%, tapi kemudian posisinya kesangkut, and then diinepin sampai besok, karena berharap besok harganya bisa naik. Nah, itu adalah kesalahan pertama untuk seorang scalper. Karena seorang scalper itu dia tidak melakukan analisa untuk jangka menengah hingga panjang. Oke, yang perlu dinotis adalah time frame-nya yang digunakan itu cenderung menit, seperti 15 menit, 5 menit, bahkan 3 menit dan 1 menit. Oke. Nah, untuk swing trader atau swing trading, a few days, 2 weeks, even months at times. Jadi kalau misalkan saya pribadi, itu style saya lebih cocok ke arah swing. Jadi ketika saya analisis, saya lihat time frame-nya daily, kemudian kita lihat trend, kita lihat area support resistance yang ideal, kemudian kita cari setup entry-nya. Nah, nanti mungkin akan di belakang akan saya coba jelaskan ya teman-teman. Jadi kita coba cari setup entry-nya, and then posisi tersebut bisa kita hold, ngelewatin beberapa hari bahkan. Dan sebetulnya untuk tipikal seperti kita itu lebih prefer dengan ya tipikal seperti saya lah ya, swing trading itu mungkin lebih prefer untuk ke arah yang mainnya ke arah sabar ya, dalam artian kita coba lihat pergerakan, kemudian gak langsung decide istilahnya dalam jangka waktu yang cepat. Kita lebih prefer menunggu adanya konfirmasi. That's why saya lebih konservatif. Sementara scalping itu dituntut untuk sebetulnya agresif.
ya. Nah, untuk number of trade, jadi berapa kali trading biasanya dalam seminggu atau dalam sehari, itu bisa ratusan gitu loh yang dieksekusi. Sementara dalam seorang swing trading itu jarang ya, jarang sekali. Nah, chart yang digunakan itu adalah 1-5 menit kalau untuk swing trading itu daily dan weekly. Ya, which is sebetulnya 4 jam pun sampai 1 jam tuh menurut saya masih oke gitu loh, karena kita cari presisi. Oke. Nah, untuk tipe tradernya lah ya, ini saya kira ya, vigilance, itu saya kurang paham bahasanya apa ya, impatience work well here. Jadi kalau buat orang-orang yang nggak sabar, cocok jadi seorang scalper ya. Nah, untuk yang swing trading itu membutuhkan kesabaran ya, greater patience and precision required to understand trends. Jadi perlu pahami tren, perlu memahami struktur market secara garis besar lah. Kalau menurut saya itu ya penting ya. Di sini decision making time rapid, jadi kayak cepat gitu loh. Kalau misalkan untuk swing trading tuh fluid ya. Fluid tuh maksudnya mungkin lebih ke penuh pertimbangan ya, mungkin seperti itu. Strateginya kalau misalkan untuk scalper itu ekstrim. Kalau untuk swing trading tuh moderate. Stress level, nah ini yang paling penting teman-teman. Untuk seorang scalper itu high ya. Jadi cenderung stresnya tuh drastis ya. Sementara kalau untuk swing trading itu mungkin cenderung moderate ya, karena kita bisa lebih sabar, kita bisa lebih santai gitu ya. Profit targetnya kalau misalkan untuk scalper itu small tapi beberapa kali execute ya. Sementara untuk swing trading itu sedikit eksekusi tapi sekali dapat itu lumayan large ya. Trackingnya constant monitoring throughout the trading session. Jadi kalau misalkan lagi sesi London, mungkin teman-teman orang yang tinggalnya di Eropa ya, dia tradingnya di jam siang tuh. Wah, seharian tuh ya, 3 jam, 4 jam, pokoknya di depan layar monitor. Kalau misalkan untuk swing trading, reasonable monitoring ya, requires up to date info on news and corporate event. Makanya kalau teman-teman lihat saya update, kenapa saya sering banget ngasih fundamental, kenapa saya sering banget ngecekin economic calendar, karena memang sebagai swing trading kita harus tahu sentimen juga. Makanya saya nggak pernah bilang bahwa technical analysis itu adalah segala-galanya buat saya. Technical analysis itu adalah part of the game, tapi dia bukan segala-galanya. Dia hanyalah sebagian dari puzzle yang kita butuhkan untuk mengisi seluruh picture yang ada. Itu kalau buat saya ya. Nah, suitability tidak cocok untuk novice traders, buat yang pemula istilahnya. Nah, kalau swing trading itu cocok buat semuanya ya. Cocok buat yang beginner, cocok buat yang mungkin udah intermediate, dan bahkan untuk yang lebih advanced ya, advanced players, which is swing trading. Oke. Nah, itu penjelasan singkat. Mungkin teman-teman udah mulai menemukan ya jawaban-jawaban dari bagaimana trading style yang teman-teman sering lakukan, dan tipe teman-teman tuh seperti apa gitu loh. Apakah kalian yang nggak sabaran, apakah kalian mungkin yang lebih mudah sabar, lebih bisa istilahnya takes time dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang saya mungkin akan sharing pandangan saya sedikit ya terkait dengan swing trading ataupun scalping gitu. Sebenarnya saya dulunya scalping cukup sering melakukan trading yang agresif, which is sehari itu bisa 5 kali, 8 kali, bahkan lebih dari 10 kali gitu loh. Kayak 15 menit, 5 menit time frame-nya. Pop, masuk ya kan. Break nih, oke, sell. Kemudian, wah ternyata salah. Ya udah, kena stop loss dan lain sebagainya. Nah, sementara begitu saya coba ke swing, saya menyadari satu hal, bahwa sebetulnya saya punya satu kebiasaan yang nggak begitu bagus, yaitu ketika saya sering ngeliat chart, apalagi saya pantau every process ketika si candlestick itu terbentuk, ketika candlestick itu turun agresif tapi kemudian dia balik lagi, pada saat dia turun melewati level support atau resistance misalnya, itu saya tuh lebih mudah emosionalnya untuk bermain ya, dalam artian wah breakout nih, akhirnya FOMO buru-buru masuk. Begitu masuk ternyata belum ada konfirmasi, dia harganya turun lagi. Begitu turun, kadang-kadang ya sekali 2 kali sih fine, tapi begitu udah 3 kali 4 kali kamu misalkan kena fake out atau kamu kena stop loss, itu secara tidak langsung psikologis kamu juga akan terkena impact. Dan by the time psikologis kamu terkena impact, percayalah next trade-nya kamu tuh nggak akan works. Malah akan lebih sering gagal, akan lebih sering terkena rugi, dan bahkan yang lebih parah lagi pada beberapa kasus, biasanya dia double down ya. Jadi misalnya contoh, resiko pertama dia set di 10, oh ternyata kena rugi, wah nextnya dia masuk di 20.
Oh ternyata kena rugi lagi, nextnya dia masuk di 50. Oh ternyata kena rugi lagi, nextnya dia masuk di 125. Wah dia terus lakuin ini sampai akhirnya ya ujung-ujungnya trade-nya nggak works ya, nggak perform dengan baik. Dan itu adalah kendala gitu loh, karena by the time dia lakukan itu, percaya atau tidak, emotion dia juga sudah ikut bermain. Dan pada saat emotion dia ikut bermain, transaksinya harusnya udah nggak logis lagi ya, dalam arti udah nggak ada objektif, udah nggak ada analisanya, dan intinya gue sikat, gue masuk terus, gue hajar terus, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, nah jadi setelah saya coba between scalping dan swing, saya belajar sama salah satu mentor saya juga. Dia sampaikan bahwa kalau dia tuh tipikalnya swing, karena dia sebenarnya adalah orang yang bisa dibilang punya peranan penting lah untuk perusahaannya dia, sehingga yang dia lakukan itu adalah dia trade dengan tipe swing ya. Jadi yang dia lihat itu adalah time frame 1 hari, kemudian dia lihat ke 4 jam untuk memahami trend ya, untuk istilahnya smaller ininya ya, kita bilang smaller time frame-nya. Terus pada saat dia mau eksekusi, biasanya dia lihatnya di time frame 1 jam. Nah akhirnya saya belajar dari dia dan saya coba praktekkan. Ternyata teman-teman, menariknya adalah ketika saya melakukan trading dengan style swing, saya lebih peaceful ya, dalam arti saya lebih mudah berdamai dengan apapun transaksi yang saya lakukan gitu ya. Dalam artian kita trackingnya itu 4 jam sekali, jadi kita ngelihat chart tuh 4 jam sekali. Nah lihat 4 jam, habis itu misalnya contoh nih ya, sekitar jam 7, kalau misalkan untuk chartnya cryptocurrency ya, itu biasanya jam 7, 11 sama jam 3. Kita ngelihat nih jam 3 close candle, boom ya. Oh close candlenya ternyata membentuk bullish engulfing. Habis itu kita ngelihat di time frame 1 jamnya. Dalam 4 jam tersebut bagaimana proses pergerakannya. Oh ternyata benar-benar impulsif dan naiknya bertahap. Bahkan ada konfirmasi terhadap level support sebelumnya. Nah di situ kita mempertimbangkan untuk decisionnya, apakah ini saat yang ideal untuk kita entry atau tidak gitu ya. Nah itu akhirnya saya lakukan dan turns out itu works buat saya so far. Kalau misalkan teman-teman mungkin yang udah follow di advance group harusnya tahu ya, kita yang saya share biasanya mostly-nya setup yang saya bagikan itu lebih ke arah untuk swing, karena saya personally juga memang swing trading ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini transaksi cenderung jarang, jadi nggak setiap hari saya harus ambil, istilahnya teman-teman kalau misalnya trading itu kan ngarepin signal. Nah setiap hari kan harapannya ada signal baru tuh. Nah saya istilahnya kalau saya bikin signal pun mungkin nggak akan setiap hari, mungkin akan seminggu kayak cuman 2 kali atau 3 kali. Tapi kita ngelihat setup yang bener-bener oke banget, ideal untuk kita eksekusi. Nah di sini mungkin saya akan kasih contoh aja ya, bagaimana gambaran seperti kita misalkan swing trading gitu ya. Kalau misalnya teman-teman scalper, teman-teman hanya mengincar situasi ini ya. Ini profit yang kalian cari. Ya, di sini harus profit, di sini harus profit, di sini harus profit, di sini harus profit. Meanwhile, saya di sini posisi swing trading ya. Jadi mungkin akan lebih banyak berbagi pengalaman as a swing trader. Oke. Nah, posisinya kalau kalian perhatikan di sini, misalkan ini contoh ya pada chart yang sudah ada, yaitu Cardano, chartnya Cardano. Kalau teman-teman lihat di sini terbentuk sebuah trend line ya, trend line yang kemudian berhasil di break, dan breaknya pun lumayan powerful. Nah, sebenarnya kan di sini kita melihat ada indikasi reversal gitu. Nah, teman-teman bisa bayangkan dan bisa gunakan misalkan tools yang kalian punya ya. Kalian lihat, oh di sini kayaknya udah berhasil ketahan nih. Which is ini adalah area higher low, ya kan? Saya extend ke atas trendline tersebut dan kemudian ya balik lagi ya. Ini kan kita pantau 4 jam sekali. Begitu lihat close candle 4 jam dia berhasil break, jangan langsung take action karena kita perlu melihat konfirmasi. Apakah dia bisa create base di sana? Apakah dia bisa membuktikan kepada kita bahwa adanya higher low untuk memberikan konfirmasi bahwa ini tuh beneran powerful gitu. Karena kalau misalkan secara trend dia masih turun, harusnya kan agresif nih. Pasti akan ada sellers yang kembali masuk dan mencoba menekan harga. Nah, pertanyaan kita adalah apakah sellers tersebut punya kekuatan ya atau punya uang besar untuk kembali menekan harga Cardano sehingga dia bisa turun lagi lebih signifikan. Oh, ternyata setelah beberapa 4 jam candle 4 jam ini terbentuk,
kita ngelihat pergerakannya cenderung sideways, semakin menarik untuk di follow up. Nah, kemudian kita lihatlah pada time frame 1 jam. Apa aja yang mungkin bisa digunakan oleh kita sebagai sebuah pertanda ya. Salah satunya misalkan kalian bisa hubungkan antara low ketemu dengan low level sebelumnya. Jadilah si area trend line, misalkan seperti itu. Kemudian kita lihat seberapa impulsif pada saat dia berhasil break. Oh, ternyata powerful. Kemudian di sini kalau buat saya, karena saya ada menggunakan ya beberapa teori lah ya, seperti Dow teori misalkan, menunjukkan pada saat sideways itu umumnya terjadi fase akumulasi atau distribusi. Cuman kita coba cari tahu, kalau misalkan ini distribusi atau akumulasi, berarti kan intinya adalah kita baru benar-benar bisa tahu pada saat dia menunjukkan breaknya. Wah, ternyata dia berhasil break, close candle akhirnya di atas area resistance, close candle nih ya teman-teman. Terus misalkan kalian memutuskan, oke, kita coba buat trading plan. Karena dia close candle di sini, saya tempatkan stop loss di bawah lowest level dan juga di bawah area trend line, which is itu support level yang kita percayai ya berpotensi menahan harga pada si Cardano. Dan kita coba cari namanya swing, berarti kita manfaatkan ayunannya teman-teman ya. Ini kan istilahnya sekali ayun, boom ya, sekali ayun. Kemudian di sini juga sama, one swing ya, pullback, one swing. Maka kalau misal kita expecting harga bisa rebound, paling tidak kita coba cari potensi area resistance yang bisa dites oleh si pergerakan market tersebut. Nah, pada case ini kita lihat level resistance sebelumnya itu harusnya berasal dari support level sebelumnya juga. Jadi kita bisa ukur. Oke, ternyata risk ratio-nya cukup oke, 1:4,75, which is kalau misalnya saya entry di sini dengan resiko misalkan $200 deh ya. Kalau misalkan stop loss saya rugi $200 misalkan. Tapi kalau misalnya profit saya dapat sekitar 4,75 kalinya atau hampir 5 kali lipatnya, which is targetnya adalah ya sebut saja misalnya around $900 deh ya, biar gampang teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa trade ini worth it untuk diupayakan, untuk dimanfaatkan ya. Ini by the way saya nggak harus dengan capital besar. Bisa juga $20 jadi $90. Which is sekali trade begitu sukses dengan analisa, dengan research yang kalian lakukan ya. Dan itu memakan waktu berhari-hari loh. Karena time frame-nya 4 jam. Sekali lagi kita tunggu close candle 4 jam. Oh, close candle-nya bagus nih, ada doji. Oh, close candle-nya kelihatannya ada ya macam-macam lah ya teman-teman bisa sebut ya, candlestick pattern, chart pattern, macam-macam. Nah, kemudian setelah analisa yang begitu panjang itu, kalian mendapatkan satu buah setup dan akhirnya kalian bisa manfaatkan. Nah, as a swing trader, kalian harus believe dengan setup tersebut. Dan supaya tidak terlalu mempengaruhi psikologis, kita ceknya tuh nggak harus 1 jam sekali, nggak harus 5 menit sekali. Sekarang bayangin teman-teman, kalau misalnya kalian trading dengan setup swing, tapi kalian punya logic atau kalian punya mentality itu seperti seorang scalper, maka pada saat harganya naik seperti ini kalian pasti udah deg-degan. Wih, profitnya lumayan ya, agresif nih. Wah, mendingan close dulu deh daripada nanti harganya dia balik turun, gue malah jadi nggak rugi, malah jadi nggak untung. Nah, itu pasti akan terjadi. Dilema tersebut akan mengganggu kita secara psikologis dan juga secara keputusan dalam trading yang akan kita ambil. Dan itu adalah menjadi problem gitu. Nah, cuman pro dan kontranya. Berbicara dengan swing trading atau scalping, ini satu hal yang saya sadari setelah saya pun banyak mencoba lah ya. Kita juga istilahnya punya pengalaman, udah coba di scalping, udah coba di swing, akhirnya baliknya ke swing lagi gitu. Karena memang saya pun lebih confident, lebih comfort dengan metode tersebut. Nah, pada saat saya melakukan transaksi, ini biasanya akan menjadi dilema yang muncul pada perasaan teman-teman gitu. Dalam artian, kalian misalnya percaya dengan scalping. Nah, apakah scalping tidak bisa istilahnya make profit gitu? Bisa banget. Misalnya contoh, kalian coba manfaatkan pada saat harga berhasil break lah ya pada suatu level. Misalnya contoh seperti ini. Oke. Nah, si harga membentuk sebuah chart pattern, kemudian kalian lihat dia berhasil break. Oke, saya short di sini ya, kemudian dengan stop loss di atas daripada si triangle dan target profit misalnya di ya support level terakhir lah, misalnya di sini. Boom, ya kan? Dapat istilahnya dapat profit sekitar 1:1,2. Ya udah nggak apa-apa. Karena kalian
adalah typical scalper. Ini kalian manfaatkan. Begitu nyampe target, oke, close. Kemudian harga cenderung naik, berangsur-angsur naik perlahan-lahan dalam sebuah channel. Kemudian kalian coba ngeplot lagi area, misalkan ini area supply nih. Oke, sampai di area tersebut saya bakal hit sell. Oke. Nah, kalian pertimbangkan hit sell ya kan, ini ada buntut kan, ada buntut candle lumayan panjang ya. Terjadi panjang ke atas. Kalian hit sell, kemudian kalian set stop loss di atas daripada high level sebelumnya, which is di sini misalkan, boom, ya kan? Oh aman nih, trade-nya perform dengan baik, target profit tapi nggak mungkin sejauh ini teman-teman, karena kalian setupnya dari awal bukan swing. Mungkin target profit kalian sebatas kembali lagi ke support level sebelumnya, which is di 0,4189. Nah, begitu sampai ke sana, set target profit kena, harganya turun lagi. Wah, sayang banget nih, nggak keambil ya kan, dan lain sebagainya. Nah, satu problem yang dimiliki oleh seorang scalper adalah ketika teman-teman terkena stop loss berkali-kali, ya bahkan kita bisa bilang lose streak lah bahasanya. Jadi stop loss. Sebetulnya dalam sekali trade kalian tuh bisa merecover seluruh kerugian yang mungkin terjadi ya, dalam tanda kutip ya, dalam batas wajar. Contoh misalnya 2 kali stop loss ya, sekali profit biasanya itu udah nutup stop lossnya beserta dengan bahkan bisa dapat profit walaupun kecil atau sedikit. Nah, tapi kalau misalnya ya lose streaknya 10 kali, 20 kali terus sekali trade langsung balik ngarep ya, itu nggak bisa gitu ya, kecuali marginnya mendadak gede. Tapi sekali lagi, ketika itu terjadi kalian sudah bermain dengan psikologis dan emosional kalian juga sudah ikut bermain dan bergabung di dalam proses trading kalian, dan hal itu adalah hal yang paling harus kalian jauhi. Nah, jadi berbicara soal scalping ataupun swing, yang saya sadari saat ini, ketika saya melakukan transaksi dengan metode swing, saya punya problem ketika saya berhadapan dengan market yang volatilitasnya sangat rendah. Jadi kalian bayangkan, sudah analisa takes time ya, bisa beberapa hari, pergerakannya pun cuma sideways saja. Wah, sideways aja lama. Ya, kebetulan ini saya bikin video ini pada tanggal 31 Oktober. Jadi kalau kalian mau track back, silakan lihat ya, pada saat Oktober ini sekitar 2 minggu sebelum itu pergerakan Bitcoin sideways-nya parah, fluktuasinya rendah banget, bahkan dalam sehari itu bisa hanya bergerak 200 sampai 250 dolar, which is yang dulunya 1000 sampai 2000 sekarang cuma 200 sampai 250 dolar. Bisa kebayang nggak fluktuasi yang rendah seperti itu? Nah, buat kita yang typical swing trader itu sebenarnya akan stressful ya, which is menjadi problem, dan secara emosional ataupun secara psikologis pasti akan berpengaruh juga, dan pada akhirnya kita jadi mempertanyakan apakah sebenarnya kita harus bisa scalping juga. Nah, untuk menjawab soal hal ini kalau menurut pandangan saya, minimal sebetulnya kita punya kedua basic untuk scalping maupun swing. Tapi ada satu yang kalian specialty-nya. Sama aja kayak orang punya restoran. Kalau misalnya punya masakan banyak, pasti ada satu yang specialty-nya. Misalnya nasi gorengnya. Misalnya, yang ini jagonya di martabak. Yang ini jagonya di ayam bakarnya, enak banget. Ayam gorengnya biasa aja, seafoodnya biasa aja, tapi ayam bakarnya enak banget. Nah, kita pun harus bisa seperti itu. Kalau menurut saya, minimal kita punya basic. Tapi pada saat proses tradingnya, ketika kita trading dengan trading style yang kita kuasai dengan baik, kita mungkin bisa lebih meningkatkan kita punya kepercayaan diri ya, sehingga risk yang kita bisa set itu bisa agak lebih besar. Misalnya contoh, sekali trade stop loss yang saya istilahnya risiko yang saya set adalah 3% sampai 5% bahkan, which is dalam sebuah capital, itu lumayan besar hitungannya ya. Tapi kalau misalkan buat kalian yang ternyata gue kurang cocok sih sama scalping, tapi sesekali pengen nyoba untuk scalping, gak ada masalah. Yang penting alokasi resikonya. Mungkin tadinya 5%, sekarang entry-nya cuma 0,5%. Resikonya sangat kecil. Jadi rugi pun gak ada masalah, tapi kalian bisa mempelajari sesuatu dari transaksi tersebut, dan kalian bisa memahami bahwa kalau ini menurut pandangan saya ya, semakin kita sering berlatih, pastinya kita akan mendapatkan satu keahlian atau kebiasaan yang menurut saya cukup positif, sehingga pada akhirnya itu bisa mensupport kita dalam progress trading berikutnya.
Jadi untuk si scalping ataupun swing, menurut saya masing-masing itu punya medan perangnya. Dan market condition itu adalah satu hal yang kita perlu pahami. That's why dalam trading menurut saya ada satu skill yang kita perlu punya dan perlu kuasai dengan baik, yaitu adaptasi, ya, atau adaptif kita bilang bahasanya. Jadi kalau misalnya kita bisa beradaptasi dengan baik, kita bisa nge-switch diri kita, ya. Wah, ini kayaknya marketnya lagi sideways parah nih, time to scalping. Set, ya kan, kita switch dengan skill kita punya, kita sudah punya dasar-dasar atau basic-basicnya, and then kita trade dengan layaknya kita seperti seorang scalper gitu. Tapi begitu marketnya kelihatannya sudah mulai kembali ke performa yang kita expect minimal ketika ada activity, dalam arti ada break yang signifikan, volume market mulai meningkat. Nah, di situ kita bisa mengetahui bahwa inilah saatnya swing trading kembali, ibaratnya begitu teman-teman, ya. Jadi paling satu aja note lagi ya, ini yang saya bisa sharingkan juga sama teman-teman, at least based on my experience. Ada satu problem lagi, yaitu psikologis. Jadi kalau misalnya kita ngomongin seorang scalper, balik lagi ya, dia harus di depan layar, terus kalian punya kebiasaan swing trading, which is kalian jarang ngeliatin chart, ya. Karena semakin sering kalian ngeliat chart, kalian akan semakin terpengaruh dari sisi psikologis, sehingga trade yang akan kalian ambil itu jadi nggak objektif. Kadang-kadang balas dendam, kadang-kadang baru ngelihat market break, signifikan, kalian lupa sama strateginya, bahwa kalian harus tunggu pullback dulu untuk konfirmasi, baru kalian masuk, karena kalian butuh diskon. Tapi sebelum kalian masuk, istilahnya sebelum kalian butuh diskon itu, kalian butuh konfirmasi, which is harganya break dan signifikan. Nah, itu adalah kendala yang kita akan temui pada saat proses kita. Kemudian setelah kalian membiasakan diri dengan metode scalping ataupun dengan swing, tiba-tiba kalian harus switch dari yang jarang lihat layar, tiba-tiba jadi sering lihat layar. Nah, itu adalah sebuah problem. Jadi, makanya paling tidak bolehlah kita melatih kedua style ini. Tapi pada intinya tetap ya, kalau menurut pandangan saya, hanya akan ada satu yang benar-benar menonjol dari diri kita. Dan itu balik lagi tergantung karakteristik kita juga. Apakah kita orangnya mudah panasan, apakah kita orangnya tipikal yang agresif, maka itu akan menentukan jati diri kita. Dan juga trading style yang akan kita pilih. Apakah lebih nyaman di swing atau scalping. Dan tentu saja ini ada hubungannya juga dengan jam atau waktu. Ketika teman-teman, gue gak punya waktu, Vin, gue cuma punya setengah jam waktu sehari, ya mungkin lebih cocoknya di scalping, karena kalian gak bisa mantau chart mungkin di jam-jam tertentu. Jadi kayak ya udahlah, kayaknya gue lebih ideal untuk scalping aja deh, karena gue cuma punya waktu 30 menit. Jadi 30 menit cari duit sebanyak-banyaknya ya. Cari pokoknya setup yang ada apa ya. Yang ada bukannya untung malah buntung ya. Karena mindsetnya mikir, gue cuma punya setengah jam nih, dan setengah jam itu gue harus trading gimana pun caranya. Walaupun harganya belum menunjukkan setup yang ideal, tapi dipaksa masuk. Nah, itu juga merupakan sebuah kendala. Alright, nah itu teman-teman sedikit sharing saya ya seputar scalping dan swing. Mungkin teman-teman di sini bisa mendapatkan perbedaan ya, memahami perbedaan antara tipe tipe tradingnya, kemudian juga bagaimana cara untuk melakukan screeningnya ya. Mungkin itu bisa di lain waktu ya teman-teman, karena saat ini yang saya mungkin fokuskan utamanya adalah supaya teman-teman punya pemahaman dulu nih, bahwa kalau misalnya kalian swing trading terus kita ngelihat market conditionnya lagi nggak sesuai, sometimes kita cuma butuh berhenti sejenak ya, take your time ya kan, and then rest dulu, santai dulu ya, mungkin besok baru lihat lagi gitu. Gak harus istilahnya setiap waktu harus ada di depan layar dan harus melakukan istilahnya trading gitu ya. Analisa boleh, tapi tradingnya itu sometimes gak harus setiap saat. Oke, jadi mungkin itu sedikit note dari saya, sehingga kalian gak harus gonta-ganti trading style ya, karena semakin sering kalian lakukan itu, percayalah kalian gak akan menguasai dengan baik satu trading style itu. Jadi itu akan menjadi menjadi problem ke depannya. Alright, I think that's it everyone. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat yang positif dari sharing saya di study time kali ini. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya dan di market update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day guys. Cheers. Bye bye.